شهر خير جئتنا اليوم تؤنس بيتنا رمضان ضيفا مثوبة بعد اشتياق زرتنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Pimpinan STKIP PGRI Bandar Lampung, yang terhormat Ustadz Saifuddin SPDI MPDI selaku penceramah pada kegiatan yang terhormat hari ini, Bapak Ibu dosen di lingkungan STKIP PGRI Bandar Lampung, khususnya dosen pendidikan guru sekolah dasar. Yang saya hormati Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar beserta jajaran. Yang saya cintai rekan-rekan mahasiswa STKIP PGRI Bandar Lampung, khususnya untuk pendidikan guru sekolah dasar, dan yang saya banggakan panitia kegiatan Isra Mi'raj pada hari ini. Sebelum memulai acara ini, perkenankan saya membacakan susunan acara. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan-sambutan, acara yang ketiga pembacaan kalam ilahi, acara yang keempat tausiah, dan acara yang kelima pembacaan doa, dan yang terakhir penutup. Baiklah, dengan mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara ini dengan melafadzkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan ketua pelaksana kepada Saudari Nadia Gustiana Dewi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Andiah Haryanto SPD MPD, Ketua Prodi sekaligus penanggung jawab acara pada hari ini. Yang terhormat Bapak Saifuddin SPDI MPDI yang akan mengisi ceramah pada hari ini. Yang terhormat sahabat Rizky Hidayat selaku Gubernur BEMP PGSD. Yang terhormat Ibu Bapak dosen dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita dapat mengikuti acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Salawat beriringkan salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita dari zaman gelap gulita, zaman kekafiran menuju cahaya kebenaran, terang benderang, yaitu agama Islam. Terima kasih untuk para peserta yang mengikuti acara pada siang hari ini. Tidak banyak yang saya sampaikan. Saya Nadia Gustiana Dewi selaku ketua pelaksana. Saya berharap acara hari ini bisa berjalan semaksimal mungkin tanpa ada kekurangan suatu apapun, dan semoga peserta dapat mengambil hikmah dari acara pada hari ini. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan.
Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Ketua Pelaksana. Selanjutnya untuk hikmatnya acara ini, mari kita simak pembacaan kalam ilahi dari Saudara Muhammad Farel. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إنا إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب Sadaqallahul azim. Demikian pembacaan kalam ilahi. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan perintah dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, menuju ke acara inti, yaitu tausiah dari Ustadz Saifuddin SPDI MPDI selaku Ketua Takmir Masjid Nurul Arsy Tanjung Senang, dan beliau juga merupakan guru SD Al-Azhar Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haqq liyujhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan para mahasiswa, mahasiswi yang ikut serta dalam pembelajaran daring ini, yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita diberikan nikmat iman, diberikan nikmat Islam, sehingga kita sama-sama di sini belajar daring. Walaupun kita di rumah, tapi kita tetap semangat. Kita mempelajari tentang kisah Mi'rajna Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada baginda alam, junjungan kita, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa subhanalladzi, kata subhanalladzi, maha suci Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, yaitu langit yang ketujuh. Yang luar biasa itu ditempuh hanya dengan satu malam. Kalau kita mengkaji perjalanan Rasulullah yang begitu singkat, yang luar biasa, ditempuh ke langit ketujuh hanya dalam satu. Kalau dengan akar pikiran tidak terjangkau, tidak terpikir oleh manusia, sangat yang luar biasa. Hadirin yang mas sekalian, kita tahu bahwa ketika terjadinya Isra dan Mi'raj, Rasulullah mengalami guncangan jiwa yang sangat-sangat luar biasa terhadap dirinya. Yang pertama dia ditinggalkan siapa? Oleh pamannya Abu Thalib. Ditinggalkan oleh istrinya yang tercinta, Siti Khadijah. Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jadi ketika itu Rasulullah dikatakan tahun al-hajj, tahun kesedihan, merasa sedih. Ditinggalkan pamannya, ditinggalkan istrinya. Kita tahu kan istrinya orang yang memperjuangkan dakwahnya Rasulullah, istri yang soleh, istri yang mendukung dakwahnya, syiarnya agama sampai habis hartanya. Untuk siapa? Perjuangan agama Islam. Yang luar biasa. Ujian oleh Nabi Muhammad. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika Siti Khadijah radhiyallahu anha, istri yang sangat-sangat salihah, ketika itu Rasulullah betul-betul bersedih karena ditinggalkan oleh keluarga-keluarganya. Waktu itu apa? Perjalanan Rasulullah itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Mustawa langit ketujuh, itu bertemu dengan semua nabi. Karena apa? Intinya bulan Rajab itu turunnya sholat 5 waktu. As-sholatu mi'rajul muslimin, yaitu sholat itu adalah
oleh-olehnya Rasulullah ketika Rasulullah dimi'rajkan. Awalnya apa saudara sekalian? Awalnya apa saudara sekalian? Perintah sholat itu yang awalnya 50 waktu, dengan permohonan-permohonan menjadi 5 waktu. 5 waktu aja orang yang banyak meninggalkan. Padahal itu kewajiban. Banyak orang meninggalkan sholat 5 waktu. Bayangkan kalau Rasulullah itu mewajibkan sholat 50 waktu, apa jadinya? Karena sholat merupakan kewajiban umat Islam. Antara hikmah-hikmah yang terkandung dalam Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW pertama kali beliau dibedah, pantol bedah dadanya, dioperasi dadanya, dibersihkan oleh 2 malaikat. Itu malaikat Jibril dan malaikat Mikail sebagai dokter. Nah, dikatakan dalam Nabi Muhammad bersabda, ala wa innal bil jasadi mudha'atun ija solihat soluhul jakulluhu wa ijas fasadat fasadul jasadu. Ingatlah bahwasannya dalam tubuh itu dapat segumpal daging, dan segumpal daging itu baik seluruh tubuh, jelek maka jelek seluruh tubuh. Ingatlah, ini adalah hati, dibersihkan dari sifat-sifat kemunafikan. Oleh sebab itu, hati adalah sebagai proyektor, kolbun kita adalah sebagai proyektor yang memerintahkan kepada orang penafsu, yaitu pikiran. Orang biasa aja bersama karena hatinya baik, orang yang bisa beramal karena hatinya tergantung sifat. Jadi semuanya itu tergantung dari sifatnya. Makanya Rasulullah terhindar karena tadi sudah dibersihkan kolbunya dari sifat-sifat munafik, iri, dengki, dan manusia. Itulah yang ada di dalam hatinya manusia. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah salat dalam Al-Qur'an, wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dalam ayat di atas Allah memerintahkan salat sekaligus menerangkan hikmahnya salat. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa antaqullaha 'ala ma la ta'lam. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat, berbuat keji terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dikatakan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabar sebagai penolong. Juga kenapa di sini juga diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW
as-sholatu mardudatur riba wa sunnatul anbiya wa hubbul malaikat wa nurul ma'rifat wa asalul iman wa wajibud doa wa qabul amali wal barakah wa karatus syaiton wa safi'ul bainal sahibuhu wa bainal mulki wa bal malaikal maut wa sirajun fi qabrihi ila yaumal qiyamah wa najul alasihi wa libasun ala badanihi wa sitrun bainahu wa bin nar wa hujjatu yadaihi riba wa sakilul midan wa zawjun ala sirat wa miftahul lil jannah. Salat adalah ridhoan Allah, sunnah para nabi, kecintaan malaikat, cahaya ma'rifat, dasar iman, sarana terkabulnya doa. Makanya di sini doa itu yang paling bagus adalah as-salatu ilal waqtiha. Yang selanjutnya salat juga kejayaan, senjata untuk melawan musuh dan setan, memberikan syafaat bagi orang yang melakukannya. Penerang di alam kubur, pemisah antara surga dan neraka. Memberatkan timbangan pahala, memudahkan pada jembatan Shiratul Mustaqim. Nah, dikatakan man hafadha salat, siapa orang yang menjaga salatnya, kanat lahu nuron wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Wa man la yahfiz alaihi lam takunu nuron wa burhanan. Barang siapa menjaga salatnya, maka ia akan mendapatkan cahaya petunjuk, keselamatan menjadi hari kiamat, mendapatkan cahaya petunjuk dan keselamatan. Siapa? Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dalam firman Allah Al-Quran dalam hadis qudsi, inna ma taqabbalu sholat man tawadda bil adhamati alaihi walam yasid suha sarrahu ala mu'si wa qatana fi dzakri wa rahima masakin wa ibnis sabil wal amra malati wa rahima musaba. Yang artinya, sesungguhnya aku menerima salat dari orang-orang yang bertawadu dengan salat karena keagunganku dan tidak meremehkan terhadap makhlukku, kata Allah. Makanya kita jaga sholat kita 5 waktu. Sholat subuhnya, asyarnya, maghribnya, isyanya kita jaga. Karena tadi, kalau kita sudah menjaga sholat kita, maka dapatkan cahaya petunjuk keselamatan di hari kiamat, insya Allah. Makanya orang tua kita sebagai orang tua terhadap anak mempunyai kewajiban mendidik anak selagi anak masih kecil. Taat kepada kedua orang tua kita. Udah di samping sholat kita diperintah Isra dan Mi'raj, kita perintah sholat. Kita juga taat kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Kita lahir bukan dari kayu dan batu, tetapi lahir dari rahim ibu. Ibu kita yang telah melahirkan. Ibu kita telah melahirkan dari kecil sehingga dewasa. Tanpa adanya tidak ada kita. Bagi kita perjuangan seorang ibu, banyak kita mendengar. Kalau seorang ibu melahirkan, nyawa yang jadi taruhannya.
Maka dikatakan dalam Al-Quran, wa wasaina insanu bil walidayni hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amin niskubi wali walidayka ilal masyir. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Maka dikatakan ridallah fi ridal walidain wa suhtu wa fi suhtil walidain. Ridha Allah, ridha kedua orang tua, murka Allah. Jadi jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Taat kepada orang tua. Maka yang harus ditaati adalah taat itu adalah ibu kita, bapak kita, guru kita yang harus kita taati. Apa perintahnya? Semumpung masih orang tua kita masih hidup, maka berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Sesudah kita berbuat baik tadi yang terang kepada orang tua, kita juga harus hormat menghormati dan silaturahmi. Silaturahmi di sini adalah pengertian menghormati. Menghormati dan silaturahmi, hormat artinya saling menghormati, berarti bertutur kata, cara berbahasa, bersikap yang baik, yang sopan, yang dapat menyenangkan hati kedua orang tua kita. Tatkala disuruh kita taat kepada orang tua. Yang kedua, hormat menghormati dan silaturahmi ukhuwah Islamiyah. Terpelihara apabila satu sama lain tidak melakukan hal-hal yang tetap yang dapat menyinggung perasaan hati orang lain. Yang ketiga, harus menerangkan bahwa sikap menghormati dan silaturahmi sabda Rasulullah SAW, an Abi radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan wa la yasmut. Dari Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi, seorang beriman kepada orang akhir, maka hormatilah tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa orang yang beriman kepada hari akhir, fal yuhsin, maka berbuat baik kepada tetangga kita. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka diamlah, wala yasmut. Wala yasmut, diam, tidak berbicara. Untuk apa kalau kita berbicara hal-hal yang tidak ada manfaatnya? Yang pertama, hormati tamu, muliakan. Yang kedua, berbuat baik kepada tetangga sesama kita. Yang ketiga, berbicara yang baik atau diam, bicara yang bermanfaat atau diam. Daripada kita berbuat bicara yang enggak, yang tidak manfaatnya, lebih baik diam. Nah, itu yang dikatakan dengan tata pergaulan. Makanya Anda sekalian, rajin-rajinlah bersilaturahim kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita, kawan-kawan kita. Jangan sampai kita memutuskan tali silaturahmi. Yang terakhir, kita bicara tentang masalah sedekah. Surat dalam Al-Quran, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha usalli alaihim innas salataka sakun lahum.
Wallahu samiun. Huz min amwalihim, ambillah sedekah. Apa tujuannya? Tutohiruhum wa tujabi, membersihkan, mensucikan. Jadi ada karena Rasulullah mengatakan as-shadaqatu tankihul bala. Orang yang bersedekah itu menolak daripada bala, menolak dari musibah. Maka kita harus rajin bersedekah kepada fakir miskin, yatim piatu, pembangunan madrasah, pembangunan masjid, semua ya, kita tabungan kita, harta kita, membangun madrasah, harta kita untuk yang selama-lamanya, tabungan kita, membangun masjid, sama aja kita membuat gedung nanti bisa. Ya, Anda mengatakan bahwa innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amin. Untuk orang-orang fakir, untuk orang-orang miskin, orang yatim dan sebagainya kita kasih. Nanti akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan indahnya, nikmatnya bersedekah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk akhirat. Ad-dunya majra'atul akhirat. Sebab apa? Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Setiap kita menanam sebiji zarah akan dipegang Allah Subhanahu. Tempat menanam. Kalau kita menanam kebaikan, insya Allah hasilnya juga akan baik. Menanam padi akan tumbuh padi, menanam jagung akan tumbuh jagung. Nggak mungkin menanam jambu yang tumbuh salak. Menanam jambu ya jambu yang tumbuh. Menanam padi ya padi. Itulah kehidupan dunia. Maka bersegeralah kita semua rajin-rajin sedekah. Membuang kotoran di jalan atau membuang kayu di jalan aja sedekah. Senyum aja sedekah. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang rajin bersedekah, tabungan kita di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaat. Yang kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه بروحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه بروحنا يا ربنا Demikianlah tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz Saifuddin SPDI MPDI. Semoga
Semoga menjadikan ladang pahala untuk yang bersangkutan dan untuk kita yang mendengarkan dapat mengambil hikmahnya. Selanjutnya doa kepada saudara Muhammad Fadel dimohon keikhlasan untuk mengimaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, izinkan saya untuk memimpin doa pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahmat, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara memperingati Isra Mi'raj dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha mempersatukan kami. Mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Jangan Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Ya Allah ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, serta dosa para pemimpin kami, dosa para pendahulu kami, terkhususnya untuk Bapak Pendiri STKIP PGRI Bandar Lampung, Bapak Dr. Haji Dela Mizen yang telah mendahului kami. Semoga amal ibadah dapat diterima dan segala dosanya dapat diampuni serta ditempatkan di tempat yang terbaik. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang telah kita lalui bersama. Marilah kita tutup acara ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun hal yang tidak berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.